Timnas Indonesia masih ada kesempatan. Inilah regulasi resmi AFC untuk jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian? Mari kita bahas di Beria ini. Bak kacang lupa kulitnya. Apa benar berkat fans Timnas Indonesia, Elkan Bagot raih penghargaan di Blackpool FC? Bagaimana pendapatmu? Mari kita bahas berita selengkapnya. Wonderkid China disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam Timnas Indonesia. Kalau ini beneran terjadi, bagaimana pendapatmu tentang Timnas Indonesia? Mari simak berita selengkapnya. Seterusnya, buat pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih ada kesempatan. Inilah regulasi resmi AFC untuk jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian? Mari kita bahas di Beria ini. Regulasi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia banyak dibicarakan warganet tanah air. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal dimainkan pada Oktober 2025. Akan ada 6 negara untuk memperebutkan 2 tiket lolos otomatis terakhir ke ajang Piala Dunia 2026. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan juara grup bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Peringkat kedua bakal menjalani playoff antar benua pada November 2025. Kabar tersebut berawal dari minat Cina yang ingin jadi tuan rumah ronde keempat. CFA telah mengumumkan bahwa Tiongkok akan mengajukan tawaran untuk babak playoff kualifikasi Piala Dunia FIFA AFC yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober. 3 hari pertandingan, 8, 11, 14 Oktober. Penawaran telah dibuka di antara kota-kota Tiongkok untuk mencari tempat yang tepat untuk menyelenggarakan acara tersebut. Batas akhir pengajuan adalah 6 Mei lanjutnya. Lalu, akun bernama Footy Ranking mengabarkan bahwa AFC telah membuka penawaran menjadi tuan rumah di ronde keempat bagi negara-negara manapun. AFC telah membuka undangan penawaran kepada asosiasi anggotanya untuk menjadi tuan rumah putaran 4 Piala Dunia, tulis Footy Ranking. Akan ada 2 grup di putaran 4, masing-masing akan dimainkan di tempat terpusat lanjutnya. Bagaimana dengan regulasi resmi dari AFC? Badan tertinggi sepak bola Asia tersebut sebenarnya sudah merilis aturan tersebut sejak 2023. Berdasarkan rilis resmi dari AFC, hak sebagai tuan rumah dilekatkan kepada 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga. 2 grup terpusat yang diisi masing-masing oleh 3 negara, hak tuan rumah hanya akan dimiliki oleh 2 tim terbaik dari ronde ketiga, tulis rilis AFC. Bagaimana kesempatan Timnas Indonesia sebagai tuan rumah? Saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak difavoritkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Dengan 2 laga sisa, Timnas Indonesia punya 9 poin dan berada di peringkat terbawah. Artinya, skuad Garuda masih punya kesempatan untuk jadi tuan rumah ronde keempat. Uni Emirat Arab mengoleksi 13 pon. Sedangkan Irak dengan catatan 12 poin di ranking kedua. Syaratnya, Timnas Indonesia harus bisa memenangkan semua pertandingan di sisa ronde ketiga agar bisa menjadi tuan rumah. Tentu, kondisi tersebut harus dibarengi dengan hasil tim-tim lain di 2 laga sisa. Bak kacang lupa kulitnya. Apa benar berkat fans Timnas Indonesia, Elkan Bagot raih penghargaan di Blackpool FC? Bagaimana pendapatmu? Mari kita bahas berita selengkapnya. Pemain asal Indonesia, Elkan Bagot segera menyelesaikan masa pinjamannya di Blackpool FC di musim 2024-2025. Jelang kembali ke Ipswich Town, Elkan mendapatkan penghargaan Community Championship
alias juara komunitas dari klub yang tengah bertarung di divisi ketiga Liga Inggris. 1. Berkat fans Timnas Indonesia penghargaan itu diberikan dalam acara Malam Penghargaan di Blackpool FC, Selasa 29 April 2025, waktu setempat. Media Inggris Blackpool Gazette menyebut, Elkan mendapatkan anugerah Community Championship karena kerja kerasnya di luar lapangan. Setelah itu, pemain pinjaman Ipswich Town, Elkan Bagot, dinobatkan sebagai juara komunitas, Community Championship, atas kerja kerasnya di luar lapangan, tulis Blackpool Gazette, dikutip pada Kamis 1/5/2025. Kemungkinan besar, penghargaan ini diberikan karena Elkan turut mendongkrak popularitas klub. Terlebih, Elkan sempat bermain untuk Timnas Indonesia yang dikenal mempunyai supporter militan. 2. Banyak cedera. Meski demikian, Elkan sejatinya kurang beruntung selama di Blackpool FC. Berstatus sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Elkan sering berkutat dengan cedera yang membuatnya absen dari pertandingan. Sejauh ini, Elkan baru membuat 18 penampilan plus 1 assist di Blackpool FC. Meski begitu, pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sering berperan krusial ketika dibutuhkan. Sementara itu, Blackpool FC juga memberi penghargaan untuk pemain lainnya. Di antaranya adalah pemain terbaik pilihan supporter yang didapat Ashley Fletcher, pemain terbaik musim ini yang diberikan kepada Oli Casey, dan gol terbaik yang direngkuh oleh Tom Bloxham. Blackpool FC kini duduk di peringkat 9 klasemen sementara Liga 3 Inggris 2024-2025. Mereka mengoleksi 64 poin dari 44 pertandingan musim ini. Elkan dan Blackpool tinggal menyisakan 2 laga lagi. Setelahnya Elkan akan kembali berstatus pemain Ipswich Town mulai 31 Mei 2025. Wonderkid China disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam Timnas Indonesia. Kalau ini beneran terjadi, bagaimana pendapatmu tentang Timnas Indonesia? Mari simak berita selengkapnya. Media Cina, Sohu sebut negaranya punya senjata rahasia untuk memenangi laga lawan Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan penting bagi kedua negara. Kedua negara bakal bertarung untuk kemenangan demi menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sohu mengulas sosok Wonderkid 18 tahun asal Zhejiang, Wang Yudong. Wang Yudong baru saja membuat kehebohan di lini masa media sosial Cina. Penyerang Zhejiang tersebut berhasil mencetak gol jarak jauh saat tampil di Liga Cina pada 27 April 2025 lalu. Sohu melabeli Yudong sebagai striker generasi baru buat tim nasional Cina. Di musim ini, penampilannya sudah sangat impresif. Yudong sukses mencetak 5 gol dalam 14 laga di semua kompetisi. Selain itu, Wang Yudong punya keistimewaan lain di luar kemampuannya mencetak gol. Dirinya merupakan striker serba bisa. Selain itu, dia langsung menjelma jadi pemain yang ditakuti oleh bek lawan. Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina langsung mempromosikannya ke tim senior. Keputusannya tersebut menuai apresiasi dari Sohu. Sohu menyebut Wang jadi senjata rahasia untuk menghadapi timnas Indonesia. Pertumbuhan Wang Yudong di timnas menegaskan visi dari pelatih Kroasia tersebut, tulis Sohu. Sekarang, Wang Yudong terus meledak di liga yang tidak diragukan lagi akan menjadi suntikan adrenalin dalam pertempuran hidup mati melawan Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni, tulis Sohu. Selain itu, lawan berpotensi lupa untuk mempelajari sosok penyerang asal Zhejiang tersebut. Sohu menyebut bahwa lawan bakal fokus untuk mengawal 2 penyerang senior Cina, Wu Lei dan Wei Shihao. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih Cina untuk memecah kebuntuan lawan timnas Indonesia dan Bahrain.
Ketika lawan masih mempelajari Wu Lei dan Wei Xihao, pemain dengan hati yang besar ini, Wang Yudong, mungkin menjadi faktor X untuk memecah kebuntuan ulas Sohu. Usai lawan timnas Indonesia, Cina bakal menjamu Bahrain pada 10 Juni 2025 di kandang sendiri. Kesempatan Cina lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga praktis sudah tertutup rapat usai catatan poinnya tidak bisa menggeser Jepang dan Australia di sisa 2 laga. Demi menang di 2 laga bulan Juni, Erick Thohir minta timnas Indonesia lakoni. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga penentuan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Pater 2025. Kita tidak akan ada pemusatan latihan lebih awal sebelum 2 laga kualifikasi. Tempatnya di Bali tanggal 26 Mei, kalau tidak salah, ujar Erick. Setelah menggelar TC, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 pertandingan penting yang akan sangat menentukan kelolosan mereka ke babak selanjutnya. Indonesia versus China 5 Juni 2025. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jepang versus Indonesia. 10 Juni 2025, Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka meski cukup berat. Syaratnya, Indonesia harus menang atas Cina dan Jepang, serta berharap 2 pesaing utama, Australia dan Arab Saudi mengalami 2 kekalahan beruntun di sisa laga mereka. Namun jika skenario ini gagal terwujud, timnas Indonesia masih bisa menjaga harapan lolos dengan meraih posisi 4 besar klasemen akhir grup C yang akan membawa mereka ke babak keempat kualifikasi. Persaingan di grup C saat ini sangat ketat, terutama untuk posisi keempat. Timnas Indonesia masih harus bersaing dengan Bahrain dan Cina yang sama-sama mengincar posisi aman untuk lanjut ke fase berikutnya. Dengan hanya 2 laga tersisa, setiap poin akan sangat menentukan dan laga pamungkas diprediksi bakal jadi penentu nasib Garuda ke Piala Dunia 2026. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC kemungkinan besar untuk memberikan suasana yang lebih kondusif dan rileks, sekaligus menjaga konsentrasi tim dari tekanan luar lapangan. Diharapkan pemusatan latihan ini bisa membantu para pemain mencapai kebugaran dan kekompakan maksimal sebelum menjalani 2 laga penentuan yang sangat krusial. Waduh, kabar buruk timnas Indonesia jelang vs China, media Vietnam sebut Garuda. Potensi kekurangan bintang, ada apa ini guys dengan Vietnam, kok ikut campur sih? Media Vietnam, The Tao 2647, menyoroti kondisi timnas Indonesia jelang laga lawan Cina dan Jepang di ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Juni 2025 nanti. Kondisi yang menuai perhatian ini adalah badai cedera yang menerpa sejumlah pemain timnas Indonesia. Kabar buruk ini oleh The Tao 27 bahkan disebut bakal membuat timnas Indonesia kekurangan bintang saat duel kontra Cina. Satu di antara nama yang disorot The Tao 247 adalah Kevin Dix, yang diperkirakan absen hingga akhir musim. Sebenarnya ada beberapa nama juga yang masih mengalami cedera. Mereka adalah Dean James, Ragnar Oratmangoen, dan Shane Patinama. Meski begitu, cederanya Kevin Dix jadi sorotan utama media asal Vietnam, The Tao 247 Pen. Media tersebut menyebut bahwa Kevin Dix adalah pemain paling berharga di skuad timnas Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui, Kevin Dix mengalami cedera beberapa pekan yang lalu. Pemain kelahiran Apeldoorn diperkirakan bakal absen sampai akhir musim.
Tim nasional Indonesia kemungkinan besar akan kekurangan bintang dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar buruk baru saja datang dari timnas Indonesia saat bek andalan Kevin Dix mengalami cedera serius dan terpaksa harus mengakhiri musim lebih awal. Bintang FC Copenhagen berusia 28 tahun itu tak hanya absen dari jadwal sisa musim bersama tim Denmark, tetapi juga absen dari rangkaian laga kunci Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Kevin Dix jadi pemain paling berharga menurut media Vietnam mengingat rekam jejaknya saat ini. Pemain 29 tahun tersebut bakal tampil di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach musim depan. Absennya Kevin Dix jelas mengkhawatirkan fans timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia masih menjalani 2 laga sisa sangat penting demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Dix tetap berharap bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Tulis The Tao 247. Ketidakhadirannya menjadi kehilangan besar bagi Copenhagen dalam perebutan juara Liga Super Denmark, dan juga menjadi masalah berat bagi pelatih Indonesia Patrick Kluivert. Saat 2 laga kunci langsung menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang, ujarnya pelatih Malaysia. Program naturalisasi timnas Indonesia tak relevan? Waduh, Malaysia, iri bilang bos, hehehe. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Ciklamovski, memberikan komentar yang cukup mengejutkan terkait strategi naturalisasi yang diterapkan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, pelatih asal Australia tersebut menganggap bahwa program naturalisasi yang digencarkan oleh PSSI tidak relevan bagi dirinya dan tim yang ia tangani. Komentar ini muncul saat Ciklamovski dimintai pendapat oleh awak media seputar kebijakan naturalisasi yang sejauh ini terbukti efektif mendongkrak performa skuad Garuda, baik di level usia muda maupun senior. Namun, Peter memberikan pernyataan yang terkesan negatif atas program naturalisasi yang digalakkan PSSI era Ketua Umum Erick Thohir tersebut. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, kata Peter Ciklamovski dikutip suara.com dari Astro Arena, Rabu 30 Maret 2025. Jadi, saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya. Pernyataan tersebut memunculkan beragam tafsir. Salah satunya, Ciklamovski tampaknya lebih memilih fokus penuh pada timnas yang ia latih, tanpa mencampuri kebijakan federasi negara lain. Pandangan lain menyebutkan bahwa ia memiliki kepercayaan tinggi terhadap potensi pemain lokal Malaysia dan tidak merasa perlu mengikuti strategi yang diterapkan Indonesia. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Ciklamovski memang sudah menegaskan keyakinannya terhadap talenta lokal yang dimiliki negeri jiran. Ia mengakui bahwa saat ini Malaysia belum berada pada level elit Asia, namun ia optimistis bahwa melalui kerja keras dan dedikasi, prestasi timnas dapat ditingkatkan secara bertahap. Saya melihat ada potensi besar di sepak bola Malaysia. Namun, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita masih jauh dari level tertinggi sepak bola Asia, ucapnya. Tapi, dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa terus melangkah maju. Lanjut pelatih berusia 45 tahun itu. Sayangnya, performa timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir memang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka gagal lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini masih berusaha keras untuk mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Situasi ini sangat kontras dengan capaian timnas Indonesia yang tengah dalam tren positif. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Shin Tae-yong, tim Merah Putih berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil menembus fase tersebut. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut juga menjamin satu tempat bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Menjadikan mereka satu-satunya tim dari Asia Tenggara
yang telah memastikan tiket turnamen prestisius tersebut. Program naturalisasi sendiri telah menjadi senjata utama Indonesia dalam memperkuat komposisi skuad, terutama dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di kompetisi Eropa. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, namun tak bisa dipungkiri bahwa dampaknya terhadap performa timnas begitu signifikan. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih bertahan dengan filosofi pengembangan pemain lokal. Di tangan Ciklamovski, Harimau Malaya diharapkan dapat kembali bersaing dan mengakhiri dominasi Indonesia di kawasan ASEAN. Dengan atmosfer persaingan yang semakin ketat di Asia Tenggara, publik tentu akan menantikan bagaimana strategi dan pendekatan yang akan diambil oleh masing-masing federasi. Termasuk apakah Malaysia tetap konsisten dengan pendekatan tradisional atau mulai melirik opsi seperti naturalisasi. Waduh, ternyata Indonesia bikin pekati China pusing 7 keliling, hehehe. Rentetan masalah besar Cina. Menjelang jumpa timnas Indonesia di Stadion GBK, bikin Branko Ivankovic pusing. Timnas Cina akan menghadapi tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal bulan Juni mendatang. Duel kedua tim dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni 2025. Timnas Indonesia ada di posisi keempat dengan nilai 9, sementara Cina di peringkat terbawah dengan nilai 6 dan hanya menyisakan 2 pertandingan saja. Cina menelan 2 kekalahan beruntun pada periode bulan Maret kemarin, masing-masing digasak Arab Saudi, Darsullah 1, dan Australia, Ula 2. Sedangkan timnas Indonesia sukses menggilas Bahrain, Latosolol, meski sebelumnya dihajar Australia, 1-5. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri. Skuad Cina dalam bayang-bayang kurang maksimal, kali ini yang datang adalah statistik para pemain mereka di kompetisi domestik yang meragukan. Timnas Cina masih punya peluang untuk lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuncinya adalah mereka harus mengamankan kemenangan atas Indonesia maupun saat menjamu Bahrain di laga terakhir. Tidak cukup sampai di situ, The Dragons juga kudu berharap para pesaingnya seperti timnas Indonesia serta Bahrain terpeleset. Kini situasinya tetap tak semudah itu. Pelatih Branko Ivankovic punya sejumlah pemain dengan statistik mengkhawatirkan di Liga Super Cina. Setidaknya 4 pemain tim nasional Cina hanya menjadi pemain pengganti di Liga Super Cina. Bek Jiang Guangtai dan Wang Zhenao cedera. Dan kiper utama Wang Dalei yang bermain 8 kali dalam 9 pertandingan Liga Super Cina dan telah kebobolan 15 gol. Bagi pelatih Tiongkok Ivankovic itu memang mengkhawatirkan. Demikian pemberitaan media setempat. 193 Selasa 29/4/2025. Cina menelan kekalahan 0-2 dari Australia di pertandingan terakhir pada bulan Maret lalu. Bek Yang Zhexiang dan gelandang Huang Zhengyu menjadi starter, sementara gelandang Wang Haijian dan penyerang Wang Ziming duduk di bangku cadangan. Selama pertandingan, Huang Zhengyu melakukan kesalahan dan digantikan oleh Wang Haijian di babak kedua. Wang Ziming menggantikan Zhang Yuning di babak kedua. Ketika kompetisi domestik Liga Super Cina 2025 berjalan 9 pertandingan, para pemain internasional tersebut secara bertahap kurang mendapat menit bermain. Ulasan media 163 diawali dari sosok gelandang Shandong Taishan, Huang Zhengyu. Ia hanya bermain 5 kali sebagai pengganti alias belum pernah bermain penuh dalam 9 laga terakhir. Lalu ada bek Shanghai Shenhua, Yang Zhexiang. Timnya Shanghai Shenhua tampil baik di musim ini. Namun, bagi Yang Zhexiang, ia hanya memainkan 4 pertandingan dalam 9 laga sebagai pengganti, bahkan dalam 2 pertandingan ia hanya bermain selama sekitar 10 menit. Selain itu, gelandang bertahan Shanghai Shenhua, Wang Haijian ikut-ikutan jarang bermain.
Dalam 9 pertandingan di Liga Super Cina, ia hanya bermain 3 kali dan bermain selama sekitar 19 menit. Kemudian penyerang Beijing Guan Wang Ziming, yang merupakan pemain pengganti timnas Cina, hanya bermain 3 kali, bermain hanya sekitar 39 menit, memiliki 0 assist dan 0 gol. Statistik berikutnya menyoroti penampilan kiper timnas Cina, Wang Dalei. Kiper ini termasuk bagian saat mengalahkan timnas Indonesia 2-1 pada pertemuan pertama di Hangzhou bulan Oktober 2024. Wang Dalei bermain 8 kali untuk Shandong Taishan dalam 9 pertandingan Liga Super Cina musim ini. Bermain penuh 7 kali, tetapi menerima 1 kartu merah, larangan bertanding 1 pertandingan, dan kebobolan 15 gol. Meski demikian, ada kabar baik bagi timnas Cina. Wang Yudong telah memantapkan dirinya di tim Liga Super Cina bersama Zhejiang, menjadi pemain utama tim dan mencetak gol. Lalu pemain naturalisasi Serginho juga tampil apik bersama Beijing Guoan dan juga mulai gemar mencetak gol.